Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Bangkitnya arwah kembang desa. Awal mula, di sore hari, seorang gadis cantik pulang dengan basah kuyup karena kehujanan. "Nenek, nenek!" teriaknya memanggil sang nenek. "Ya ampun, Nia, ayo cepat masuk dan ganti bajumu. Nanti kamu masuk angin," ucap sang nenek. Sania pun mengangguk lalu masuk lewat pintu belakang. Setelah selesai, Sania menghampiri sang nenek. "Nenek, alhamdulillah daganganku hari ini laris," ujarnya senang. "Alhamdulillah Nia," jawab Nek Iro. "Oh iya, nenek besok Nia mau coba dagang ke kampung sebelah. Siapa tahu di sana juga banyak pembeli. Nia, apa tidak sebaiknya kamu jualan di kampung kita aja, Nak? Nenek takut kamu kenapa-napa apalagi jauh dari kampung," ucap sang nenek dengan penuh rasa khawatir. "Nenek, sudah, nenek nggak usah khawatir. Nia nggak bakal kenapa-napa. Nenek, sudah, nenek nggak usah khawatir. Nia nggak bakal kenapa-napa. Nia bisa jaga diri Nia dengan baik, Nek. Nia janji sama nenek kalau Nia akan baik-baik saja," ucapnya sambil tersenyum lalu memeluk sang nenek dengan penuh rasa sayang. Nenek Iroh pun mengelus pucuk kepala sang cucu. "Baiklah, tapi besok kamu pulangnya jangan terlalu sore." "Siap nenekku sayang," ucap Nia sambil mengangkat tangannya hormat. Sang nenek pun tersenyum melihat cucunya yang selalu ceria dan bersemangat. "Ya sudah, tidur sana, udah malam. Nenek bolehkan malam ini Nia tidur bersama nenek?" tanyanya. Nenek Iroh mengenyitkan dahinya yang sudah keriput. "Kenapa kok tumben?" "Nggak apa-apa, nenek. Nia hanya ingin menghabiskan waktu bersama nenek malam ini. Nia pengen tidur di peluk nenek. Nia kangen masa kecil Nia dulu, Nek." "Baiklah, ayo kita ke kamar nenek." Sania pun bangkit. Dia tersenyum senang. "Iya, Nek, ayo." Sania tidak henti-hentinya bicara. Dia selalu mengoceh menceritakan masa kecilnya dulu. "Nenek, kalau nanti Nia nggak ada di sini, nenek jangan sedih ya. Percayalah, Nia akan selalu menjaga nenek," ucap Nia tiba-tiba yang membuat Nenek Iroh tertegun. "Hus, kamu ini ngomong apa, Nia? Sudah, ayo kita tidur. Takutnya besok kita kesiangan bangun," ucap sang nenek karena tidak ingin mendengar ocehan sang cucu yang semakin ngelantur. "Baiklah nenekku sayang." Nia pun tertidur dengan pulas sambil memeluk tubuh nenek. Setelah Sania tidur, Nenek Iroh menatap sang cucu yang sudah terlelap. Nenek Iroh mengelus wajah sang cucu. "Semoga kamu selalu baik-baik saja, Nia," ucap sang nenek sambil meneteskan air matanya. Entah mengapa Nenek Iroh serasa mempunyai firasat yang tidak baik. "Ya Allah, lindungilah cucu hamba. Dia harta hamba satu-satunya. Ya Allah," batin Nenek Iroh. Pagi pun tiba, Sania seperti biasa. Dia selalu bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan dagangan.
dan juga sarapan untuk dirinya dan juga neneknya. Setelah selesai, Nia akan mencuci bajunya ke kali. Jam 5, Nia baru membangunkan neneknya untuk sholat subuh bersama. "Nenek, ayo bangun, kita sholat." "Kamu sudah bangun ya?" "Iya nenek, ayo kita sholat. Aku sudah ambilkan air dari kali buat wudhu nenek." Nenek Iroh pun beranjak dari tempat tidurnya menuju ke belakang rumah untuk berwudhu. "Ayo Nia, kita sholat." Selesai sholat, mereka pun sarapan bersama. "Nia, kamu jadi jualan ke kampung sebelah?" tanya sang nenek. "Iya nek, jadi kata orang-orang di sana banyak keluarganya tidak seperti di kampung kita. Siapa tahu kan warga di sana nanti akan jadi pelanggan Nia," ucapnya. "Nia, apa enggak sebaiknya kamu jualan di kampung kita aja, nak? Nenek khawatir." "Nenek, kan Nia sudah bilang sama nenek, nenek nggak usah khawatir, Nia akan baik-baik saja. Nia janji nggak bakal pulang terlalu sore. Lagian kampung kita dan kampung sebelah juga dekat kan, nggak jauh-jauh banget." "Baiklah Nia, semoga dagangannya cepat habis agar kamu bisa pulang cepat." "Amin," ucap Nia. "Nenek, kalau nanti Nia pergi, nenek jangan sedih ya. Nenek doain Nia aja. Nia janji akan selalu menjaga nenek." "Ya udah Nia, berangkat dulu ya Nek. Doain Nia. Assalamualaikum." "Iya sayang, hati-hati ya." "Waalaikumsalam." Nia berjalan kaki untuk menuju ke kampung sebelah. "Nia," panggil Ibu Asi. "Iya Bu," jawab Nia. "Nia sini, Ibu mau beli kuenya. Tumben kamu nggak teriak-teriak." "Nia, hehehe, iya Bu, Nia mau jualan ke kampung sebelah. Kata Pak Agung di kampung sebelah warganya banyak, jadi Nia mau coba jualan ke sana. Siapa tahu ada rezekinya." "Walah, begitu toh. Ya udah, ini Ibu beli 10.000 ya Nia." Nia pun langsung membungkusnya. "Makasih ya Bu." "Iya Nia, kamu hati-hati ya, nanti jangan terlalu sore pulangnya. Soalnya kan dari sini ke sana melewati kebun jati, di sana juga masih rawan begal Nia." "Ya Bu, makasih sudah ingetin. Kalau gitu Nia permisi. Assalamualaikum." "Iya, waalaikumsalam," jawab Bu Asi. Benar saja yang dikatakan Bu Asi. Jalan menuju kampung sebelah melewati kebun jati yang sangat panjang. Di sini juga jalanannya sepi, jarang ada kendaraan lain melintas. "Ya Allah, lindungilah aku, jauhkan segala macam bahaya yang akan datang menghampiriku. Amin," batin Nia. Prang! Tiba-tiba gelas yang dipegang Nenek Iroh terjatuh dan pecah. "Astagfirullah." Nenek Iroh pun langsung membereskannya. "Oh!" Pecahan beling mengenai tangan Nek Iroh. "Ya Allah, kenapa perasaanku tidak enak seperti ini? Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa. Ya Allah, lindungilah cucuku." Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya Sania pun sampai di tempat tujuan. Ternyata benar yang dikatakan Pak Agung. Di sini warganya banyak. Di sini juga ramai, batin Sania. "Bismillah, semoga daganganku cepat habis. Amin." Sania pun mulai berteriak, "Kue, kue, kue." Neng, jualan apa?" tanya seorang ibu. Iya Bu, saya jualan kue basah. Ibu mau beli?" jawab Sania ramah. "Berapaan Neng kuenya?"
1000 saja, Bu. Dijamin kuenya enak, Bu. Ini aku sendiri yang bikin, jadi aman, gak ada bahan pengawetnya. Ya ampun, rajin sekali kamu, Neng. Masih muda, cantik, rajin lagi. Siapa nama kamu, Neng? Tanya ibu itu. Saya Sania, Bu. Panggil aja Nia. Kalau ibu siapa namanya? Oh, saya Bu Hilma. Neng, kamu umur berapa? Tanyanya lagi. Saya baru umur 19 tahun, Bu. Saya tinggal sama nenek saya berdua. Saya dari kampung sebelah. Tiba-tiba dari dalam keluar seorang laki-laki, mungkin umurnya tidak jauh berbeda dengan Sania. Beli apa, Mah? Tanyanya. Ini loh sayang, Mama beli kue rasanya enak banget. Kamu harus cobain nih. Dia pun mengambil kue dari tangan mamahnya. Iya, Mak, enak. Makasih, Bu, ucap Sania. Kalau gitu saya permisi, mau lanjut jualannya. Iya, Neng, hati-hati. Nia, kamu Nia kan? Ucap lelaki itu yang ternyata mengenal Sania. Kak Arya? Kaget Sania. Iya Nia, ini aku. Wah, nggak nyangka ya kita bisa ketemu di sini. Iya Kak, Nia juga nggak nyangka. Aduh, maaf ya Kak, lain kali kita ngobrol lagi. Nia mau lanjut jualan, takut keburu sore. Iya Nia, hati-hati. Sania pun beranjak dari rumah Bu Asi untuk melanjutkan jualannya. Hari-hari sudah Sania lalui. Dia juga sudah mempunyai banyak pelanggan di kampung sebelah. Hubungannya dengan Arya juga semakin dekat. Suatu hari ada saudagar kaya dari kampung sebelah datang bertandang ke rumah Sania berniat untuk menjadikan Sania istri kelimanya. Juragan Karta tergoda oleh paras cantiknya Sania dan juga kemolekan tubuhnya Sania. Ya sebentar, saut Nek Iroh dari dalam. Ceklek, Nenek Iroh membuka pintu reotnya. Dek, Nek Iroh kaget dengan kedatangan saudagar kaya itu. Tiba-tiba saja firasatnya nggak enak. Maaf juragan, ada keperluan apa ya? Tanya Nek Iroh gugup. Namun juragan Karta tidak menjawabnya dan langsung menyelonong masuk tanpa dipersilakan oleh sang punya rumah. Nenek Iroh mengikuti langkah juragan Karta dari belakang. Perasaannya semakin tidak enak, pasalnya kedatangan saudagar kaya itu bukanlah hal yang baik. Juragan Karta juga dirumorkan dengan kekejaman dan kesadisannya. Lalu Juragan Karta duduk di kursi bambu sambil menyulut nikotin. Kakinya diangkat ke meja. Sungguh tidak sopan kelakuannya. Sania di mana? Tanyanya. Dek. Jantung Nenek Iroh berdetak sangat kencang. Pasalnya Juragan Karta mencari sang cucu satu-satunya. Maaf Juragan, ada apa mencari Nia? Apa Nia ada buat salah sama Juragan? Tanya Nek Iroh sambil menundukkan kepalanya. Iya, dia punya salah sama saya, jawab Juragan Karta. Nenek Iroh yang mendengarnya kaget. Kesalahan apa yang dibuat oleh cucunya? Maaf Juragan, tapi apa kesalahan cucu saya? Tanya Nek Iroh. Kesalahannya sangat fatal dan Nia harus mempertanggungjawabkannya, saut Juragan Karta. Kalau boleh saya tahu, apa itu Juragan? Tanya Nek Iroh lagi. Sania cucu nenek telah berdagang di kampung saya.
Dan saya sangat tergoda oleh kecantikan cucu nenek. Sayang sekali perempuan secantik Sania harus capek-capek panas-panasan sama hujan-hujanan. Maaf juragan, saya tidak pernah memaksa Nia. Nia sendiri yang mau berjualan, ucap Nek Iro. Begini loh Nek, saya datang ke sini dengan niat baik. Saya ingin mempersunting cucu nenek itu. Nek Iro yang mendengarnya tersentak kaget. Maaf juragan, cucu saya masih kecil dan dia punya pilihan sendiri. Lagian juragan juga sudah mempunyai 4 istri, jawab Nek Iro. Tak berselang lama Sania pulang dari berjualannya. Assalamualaikum. Nenek, Nia pulang. Nenek Iro yang mendengar suara sang cucu pun merasa takut. Sedangkan Juragan Karta tersenyum senang mendengar suara lembut Nia. Sungguh dia begitu mempersona batin Juragan Karta. Sania yang tidak mendengar jawaban neneknya langsung nyelonong masuk. Nenek, kenapa tidak jawab salam Nia? Tanyanya. Nek Iro melototkan matanya sambil menggelengkan kepalanya. Sania yang melihat neneknya merasa heran. Nenek kenapa? Ucap Nia penasaran. Masuk kamar Nia, ucap sang nenek tegas. Sania yang mendengar neneknya ngomong seperti itu tersentak kaget. Pasalnya sang nenek selama ini selalu bicara dengan lembut. Sania tidak menghiraukan perintah neneknya untuk masuk kamar. Dia terus berjalan ke arah sang nenek. Ada apa, Nek? Nia setelah sampai di dekat sang nenek, Sania kaget ternyata ada orang lain di situ. Oh, nenek sedang ada tamu ya? Maafin Nia ya. Silakan dilanjut, ucapnya. Namun langkah Sania terhenti ketika Juragan Karta mencekal lengan Sania sambil mengelusnya. Sungguh mulus, gumamnya Juragan Karta. Sania kaget dengan tindakan Juragan Karta yang bisa dibilang tidak sopan itu. Apalagi Sania melihat tatapan Juragan itu dengan tatapan lapar saat ingin menelan Sania hidup-hidup. Lepaskan Juragan, ucap Sania. Ah iya, maaf, apakah saya menyakitimu? Ucap Juragan Karta seraya mengelus pipi mulusnya Sania. Sania yang ketakutan memundurkan tubuhnya dan merapat ke tubuh sang nenek. Juragan, saya mohon jangan ganggu cucu saya. Dia masih kecil, ucap sang nenek memohon. Nia, apa kamu mau jadi istri kelima saya? Tanya Juragan Karta yang membuat Sania melototkan matanya tidak percaya. Maaf Juragan, saya sudah punya kekasih, jawab Sania. Oh begitu? Ya, jadi kamu menolak saya, ucap Juragan Karta. Maaf Juragan, ucap Sania menundukkan kepalanya. Baiklah, jawab Juragan Karta seraya berlalu pergi membawa kemarahan karena telah ditolak mentah-mentah. Setelah sampai di rumahnya, Juragan Karta membanting semua barang yang ada di kamarnya. Ah, sialan, berani sekali mereka menolakku. Dasar orang miskin, sialan. Miskin saja belagu. Udah enak gua mau kasih mereka kenyamanan. Bu Elis, istri pertama Juragan Karta, masuk. Dia menggelengkan kepalanya ketika melihat suaminya marah-marah dan merusak barang-barang. Kamu kenapa, Kang? Tanyanya. Wanita itu dia berani menolakku, ucapnya dengan penuh kemarahan. Bu Elis tersenyum kecil. Kang, sadarlah, mau sampai kapan kamu seperti ini? Baguslah,
dia menolaknya. Kalau tidak, mungkin dia akan bernasib sama seperti kami di sini, terkurung dalam lembah neraka, ucap Bu Elis getir. Asal kamu tahu, Kang, tidak semua yang kamu inginkan harus kamu miliki. Diam, kamu, dasar istri gak berguna, keluar. Awas kamu, Nia, akan ku beri pelajaran. Kalau aku tidak bisa menjadikanmu milikku, maka tidak ada orang lain juga yang bisa memilikimu, batin Juragan Karta seraya tersenyum licik. Bu Elis pun keluar dari kamar suaminya. Ya Allah, berikanlah hidayah buat suami hamba, batin Bu Elis. Nia, sebaiknya kamu tidak usah jualan ke kampung sebelah lagi. Nenek khawatir denganmu, apalagi kamu sudah menolak Juragan Karta, ucap sang nenek. Nenek, Nia nggak bakal kenapa-napa kok. Lagian nenek lihat sendiri kan, Juragan Karta tidak marah sama kita, Nek. Nia juga ada pesanan kue dari Ibu Jainab buat acara pengajian nanti. Uangnya sudah Nia pakai buat modal. Kalau Nia enggak antar kuenya gimana, Nek? Kita nggak bisa ganti uangnya, Bu Jainab. Nia janji deh sama nenek. Ini hari terakhir Nia berjualan kue, ucap Sania tersenyum ke arah sang nenek. Baiklah Nia, seperti biasa kamu jangan pulang terlalu sore. Iya. Iya nenek. Ya udah, Nia berangkat dulu ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, jawab Nenek Iro. Nia mengantarkan pesanan kuenya ke rumah Bu Jainab. Makasih ya, Neng. Nia, udah mau anterin kuenya ke Ibu. Iya, Bu, sama-sama. Kalau gitu Nia permisi dulu ya, Bu. Iya, hati-hati. Setelah beberapa jam berkeliling, akhirnya dagangan Nia ludes juga. Nia memutuskan untuk pulang. Di pertengahan jalan, Nia bertemu dengan Arya. Nia, panggilnya. Kang Arya, mau kemana? Tanya Nia. Kakak mau ke kota, Nia. Kakak mau kerja. Oh, begitu ya? Kak, hati-hati ya, Kak. Semoga sukses. Iya, Nia. Makasih ya. Kamu mau pulang, Nia? Iya, Kak. Nia mau pulang. Ya udah, kamu juga hati-hati ya. Langsung pulang dan tunggu Kakak. Nia pun menganggukkan kepalanya. Mereka pun berpisah. Nia terus berjalan sampailah dia di jalan yang sepi. Jalan yang kanan kirinya penuh dengan pohon jati. Tiba-tiba langit mulai menggelapkan dan petir menyambar-nyambar. Angin bertiup sangat kencang. Ya Allah, mau turun hujan, mana aku lupa bawa payung lagi. Ke rumah juga masih jauh. Mau nggak mau aku harus terobos aja daripada kemalaman di jalan. Saat sedang menyusuri jalan, Sania bertemu dengan Nurdin, lelaki yang menyukai Nia. Namun selalu ditolaknya karena Nurdin sudah memiliki istri dan juga anak. Neng Nia baru pulang, Neng? Iya bang, Nia permisi dulu ya, takut keburu hujan soalnya. Nia nggak bawa payung, ucap Nia. Shh, jangan terburu-buru dong, Neng, santai saja, ucap Nurdin. Maaf bang, Nia buru-buru, takut nenek khawatir kalau Nia pulang telat. Ya udah kalau gitu abang anterin ya. Gak usah bang, makasih. Ayolah, ucap Nurdin sambil memegang lengannya Nia. Bang, lepasin sebentar, Nia dengan kasar. Nia pun berlari dari hadapan Nurdin, tapi baru beberapa langkah berlari langkahnya harus terhenti ketika muncul beberapa pemuda di depannya, menatap ke arahnya dengan tatapan lapar. Nia menengok ke belakang, Nurdin hanya tersenyum kecil. Beberapa pemuda itu langsung menghampiri Sania. Wih, cantik coy.
ucap salah satu pemuda itu. Bawa dia, perintah Nurdin. Tanpa aba-aba Sania pun langsung dicekal lengannya dan diseret masuk ke kebun jati. Mau apa kalian? Lepasin aku, ucap Nia sambil memberontak. Namun tenaganya kalah jauh dari para pemuda itu, apalagi jumlahnya banyak, sekitar 6 orang. Sania pun berteriak meminta tolong. Keenam pemuda itu mentertawakan aksi konyolnya. Hahaha, teruslah berteriak manis, karena tidak akan ada orang yang mendengar teriakanmu, jawab Wandi, pemuda yang juga menyukai Nia. Nia menangis memohon meminta dilepaskan, namun percuma permohonan Nia tidak didengar sama sekali oleh para pemuda itu. Sedangkan di rumah Nenek Iro sedang gelisah. Sudah jam 7 malam, namun sang cucu belum juga kembali pulang. Nia, kemana kamu nak? Kenapa jam segini masih belum pulang juga? Ya Allah, lindungilah cucuku, batin Nek Iro sambil menangis. Apa aku minta tolong sama Pak RT aja ya? Siapa tahu para warga mau membantu untuk mencari Nia. Iya, sebaiknya aku minta tolong sama Pak RT saja. Nek Iro pun berjalan keluar menembus hujan yang sangat lebat dan juga angin yang kencang disertai petir menyambar-nyambar. Ceklek, pintu terbuka. Astagfirullah, Nek Iro, ada apa hujan-hujan begini? Ayo masuk Nek, ucap Bu Eti, istrinya Pak RT. Pak RT, tolong saya, tolong cari Nia Pak. Dari tadi sampai sekarang dia belum pulang juga dari berjualannya. Saya sangat khawatir Pak, ucap Nek Iro sambil menangis sesegukan. Baiklah Nek, saya akan bicarakan dulu sama warga yang lainnya. Soalnya ini kan sedang hujan, takutnya para warga nggak ada yang mau mencari. Iya Pak RT, saya mengerti, saut Nek Iro. Pak RT pun keluar untuk menemui para warga. Akhirnya para warga bersedia mencari Nia, walaupun hujan mengguyur sangat deras. Ya Allah, semoga cucuku cepat ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Sepanjang malam para warga mencari Nia. Nakutin, nihil. Nia tidak juga ditemukan, apalagi kondisi cuaca kurang mendukung, menjadi penghambat dalam proses pencarian. Sekitar jam setengah 12 malam, akhirnya para warga pun menyerah karena mereka juga sudah mulai lelah dan akan dilanjutkan besok pagi. Nenek Iro pun mau tidak mau harus bersabar menunggu sampai besok pagi. Sania diseret ke tengah-tengah kebun jati oleh 6 pria itu. Sania hanya bisa pasrah karena melawan pun percuma, tenaganya juga sudah mulai habis. Sania didorong ke sebuah saung yang ada di tengah kebun. Sania pun dinodai dan digilir oleh ke-6 pria itu. Sania meneteskan air matanya. Sungguh dia menyesali karena tidak mendengarkan perkataan sang nenek. Nenek, maafin Nia. Nia nggak kuat, Nek, batin Sania pilu. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, ucapnya lagi. Setelah puas, ke-6 pria itu lalu membiarkan Nia yang tergeletak lemah tanpa mengenakan sehelai benang pun. Kang, gimana kalau dia ngadu sama warga, ucap Ucup. Iya Kang, aku nggak mau masuk penjara. Bisa malu nanti keluargaku, saut Aldi. Kalian benar, timpal Nurdin. Kalau sampai Nia
ngadu bisa bahaya, berabe urusannya nanti. Kalau gitu kita bunuh aja, ucap Asep menimpali. Gila lu Sep, gue gak mau jadi pembunuh, sahut Alan. Terus lu mau masuk penjara dan nama lu dan keluarga lu akan jelek di mata para warga, sahut Asep. Ya kagak sih, tapi apa nggak ada cara lain, ucapnya Alan. Alah, kebanyakan omong, udah kita bunuh aja daripada kita yang repot nantinya, ucap Nurdin yang langsung menebas kepala Sania menggunakan parang yang ada di saung itu. Entah parang punya siapa, mungkin punya warga yang mempunyai saung itu. Sania memekik, tertahan air matanya luruh. Aku bersumpah akan menuntut balas. Kalian akan kucari, kalian ke lubang sumur pun, ucapnya terbata. Setelah itu mata Sania terpejam dan dia menghembuskan napas terakhirnya. Semua yang melihat perlakuan Nurdin terdiam membisu. Kang, dia mati gimana ini? Udah, kita buang saja ke kali biar dimakan buaya sekalian. Ayo kalian bantu gue. Mau gak mau mereka pun menggotong tubuh Nia yang sudah tidak bernyawa itu. Nia, maafin abang. Abang gak bisa berbuat apa-apa, batin Alan. Sebenarnya Alan sangat mencintai Sania dari sejak SMP, namun Sania selalu menolak dengan alasan tidak mau pacaran dulu. Tapi akhir-akhir ini Sania terlihat dekat dengan kakak kelasnya dulu, yaitu Arya. Jadilah Alan sangat emosi dan ingin menghancurkan Sania. Setelah sampai di pinggir kali, mereka semua dengan tidak berperi kemanusiaannya yang melempar tubuh Sania yang sudah tidak bernyawa. Lalu mereka pun tertawa puas. Ayo kita pergi, ucap Nurdin dan diangguki oleh yang lainnya. Alan berhenti sejenak lalu menoleh ke belakang. Neng, maafin abang, ucapnya lalu menyusul yang lain untuk pulang. Setelah kepergian 6 pria itu, tiba-tiba jasad Sania membuka matanya. Aku akan membalas kalian semua, ucap Sania sambil menyaingai kerangka. Arwahnya pun melayang. Sedangkan di rumah, Nek Iroh tidak bisa tidur. Dia terus saja memikirkan sang cucu. Ya Allah, Nia, kamu di mana, Nak? Kenapa kamu belum pulang juga? Isak Nek Iroh. Tiba-tiba kret, terdengar suara pintu yang dibuka. Nek Iroh pun terbangun lalu menghapus air matanya. Siapa yang masuk kamar? Apa itu Sania? Gumam Nek Iroh. Lalu Nek Iroh pun beranjak untuk mengeceknya. Pintu kamar Sania terbuka sedikit. Nek Iroh pun langsung membukanya. Nia, itukah kamu? Kamu sudah pulang, Nak? Dari mana saja kamu, Nia? Nenek sangat khawatir. Nenek sakit, ucapnya. Kenapa, Nia? Apa yang sakit? Mana yang sakit? Nenek Iroh pun memegang tangan Sania. Ya ampun, kamu dingin sekali, Nia. Nenek, tolong aku kedinginan, ucap Sania lagi. Ya udah, kamu ganti baju ya. Baju kamu basah. Nenek akan buatin kamu teh hangat dulu sebentar. Nenek Iroh pun lekas ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Setelah selesai, Nenek Iroh pun kembali lagi ke kamar cucunya. Ya ampun ya, kenapa belum ganti baju juga? Nanti kamu masuk angin loh. Ini tehnya diminum dulu biar angetin badannya. Wajah kamu juga pucat banget. Nenek, bantu keringin rambutnya ya. Nenek Iroh pun dengan telaten mengeringkan rambut Sania. Nia,
leher kamu kenapa kok ada bercak darahnya? Tanya Nek Iro. Nenek sakit. Mereka jahat sama Nia, Nenek. Nia kedinginan. Nia, tolongin Nia. Nia kedinginan. Nek, tolongin Nia. Nenek Iro mengusap punggung sang cucu yang dingin dan kaku itu. Sudah, nggak apa-apa. Nia, kamu istirahat ya. Mulai besok kamu nggak usah jualan lagi, biar nenek aja ya yang jualan. Kamu ganti bajunya ya, Nek. Nenek mau tidur lagi ke kamar. Nenek juga sangat lelah. Namun Sania hanya diam tidak menjawabnya. Nenek Iro merasa heran dengan tingkah sang cucu. Dia juga merasa ada yang janggal, namun Nenek Iro menepis semua itu lalu kembali tertidur. Keesokan paginya Nenek Iro bangun sekitar jam 5:30. Astagfirullah, aku kesiangan. Nek Iro pun lekas pergi ke belakang untuk berwudu. Setelah selesai, Nek Iro pun melaksanakan sholat subuh. Tumben Sania nggak bangunin aku, biasanya dia selalu heboh, gumamnya. Nenek Iro pun ke dapur. Tumben banget Nia belum bangun jam segini. Apa Nia sakit ya? Soalnya semalam badannya dingin banget dan kaku. Sebaiknya aku bikinin bubur aja deh buat sarapan dia. Nenek Iro pun membuat bubur. Setelah selesai, Nenek Iro mencari bakul yang biasa Sania gunakan untuk jualannya. Di mana nih? Di mana Nia naruh bakulnya? Biasanya di sini, tapi kok nggak ada. Ya udah deh, nanti aku tanyain saja. Tiba-tiba dari arah luar terdengar teriakan para warga. Nenek, Nek Iro, Nek, ucap para warga bersahutan. Nek Iro yang kaget pun berlari tergopoh ke arah depan lalu membuka pintunya. Ada apa? Heru, kenapa teriak-teriak? Jangan teriak. Cucuku sedang istirahat, dia sakit. Dek! Heru, Dadan, dan juga Tatang saling pandang. Mereka bergidik. Nenek maksud, nenek siapa? Tanya Dadan hati-hati. Kamu itu dan ya jelas Nialah, siapa lagi? Wong cucuku cuma satu. Aneh-aneh saja kalian. Ini glek, glek, glek. Ketiga warga pun menelan ludahnya kasar. Nia, Nek, pulang Heru. Iya, Nia semalam dia pulang badannya dingin banget, bajunya juga basah, mungkin karena kehujanan. Nek, maaf, tapi Nia tadi ditemukan di pinggir kali, Nek, oleh Kang Dahlan dan Bu Eli. Dan kondisinya, maaf Nek, sudah tidak bernapas, lanjut Tatang sambil tertunduk. Kamu itu ngomong apa sih, Tang? Ngawur saja, wong cucuku sedang istirahat, ucap Nek Iro kekeh. Nenek maaf ya, yang dikatakan Kang Tatang benar, Nek. Kami melihat sendiri jasadnya Nia, dan sekarang sedang diurus oleh Pak RT dan warga lainnya, sahut Heru. Coba nenek cek lagi ke dalam kamar, Nek, ucap Dadan menimpali. Nek Iro pun dengan tergesa pergi ke kamar cucunya untuk memastikan bahwa yang dikatakan ketiga warga itu salah. Namun setelah sampai di kamar, Nek Iro tidak menemukan siapapun. Gelas yang berisi teh pun masih utuh di samping tempat tidur cucunya. Nia, Nia, kamu di mana, Nak? Nia, kamu kemana sayang? Tangis Nek Iro pecah.
Heru dan yang lainnya melihat Nek Iro dengan iba. "Nenek, sabar ya," ucap Tatang. Tak lama setelah itu, Pak RT dan warga lainnya datang membawa jasad Sania dengan dibungkus kain jarik punya Bu Eli. "Assalamualaikum," ucap Pak RT. "Waalaikumsalam," jawab Nek Iro lesu. Bu Eti langsung memeluk tubuh renta Nek Iro. "Nek, yang sabar ya," ucapnya. Namun Nek Iro tidak menjawabnya. Begitu tiba jenazah Sania pun diturunkan di hadapan Nek Iro. Lalu Pak Burhan membuka kainnya sedikit dan terlihat wajah pucat Nia. Nek Iro yang melihatnya semakin histeris. Dia meraung-raung, "Nia, bangun nak. Katakan sama nenek siapa yang melakukan ini. Semua sama kamu, Nia. Bangun." "Nek, yang sabar ya. Kasihan Nia. Sebaiknya kita mandikan jenazahnya dan juga kita sholatkan. Setelah itu kita kuburkan mumpung masih siang," ucap Pak Burhan. "Bapak-bapak, tolong dibantu ya," ucap Pak RT. Para warga pun bergotong royong membantu pemakamannya Sania. Sedangkan Nek Iro, dia masih terdiam, air matanya tidak hentinya mengalir. Acara penguburan jenazahnya Sania pun selesai. Kini di rumah reotnya Nek Iro sedang ramai oleh ibu-ibu yang membantu buat acara tahlilannya Sania. Berita kematian Sania, si kembang desa pun kini telah tersebar luas, bahkan sampai kampung sebelah. Para sahabat Sania pun mereka sangat terpukul atas kepergian sahabatnya yang paling mereka sayang itu. Tapi tidak dengan Desi, dia seolah acuh atas kematian sahabatnya itu. "Kan, kamu tahu gak Sania yang jualan kue itu?" ucap Putri istri dari Nurdin. "Yang mana, Neng?" tanyanya pura-pura tidak tahu. "Itu loh Kang, yang anaknya itu cantik ramah pula. Kasihan loh Kang, kematiannya sangat tidak wajar. Dia ditemukan di pinggir kali oleh warga dengan tubuh yang mengenaskan, lehernya hampir putus. Dia juga tidak menggunakan pakaian selai benang pun. Keji banget ya yang ngebunuhnya," ucap Putri. Semoga saja yang membunuh Neng Nia akan menerima balasan yang setimpal. Kalau perlu biar dicekek saja sampai mati orangnya. "Kesel aku Kang." "Maksud kamu apa Put? Kamu nyumpain aku," sahut Nurdin marah. "Loh kok Akang marah sih? Aku kan nggak nyumpain Akang," timpal Putri sambil memicingkan matanya. "Apakah Kang terlibat dengan kematiannya?" selidik Putri. "Ah, sudahlah kamu ngawur aja kalau ngomong. Udah nggak usah bahas orang yang sudah mati," ucap Nurdin. Dia takut kalau istrinya tahu. Prang, tiba-tiba dari arah dapur ada suara seperti piring yang pecah. "Astagfirullah," ucap Putri kaget. "Ya ampun, itu pasti kerjanya si kucing atau si tikus. Entahlah tikusnya, bandel-bandel. Sudah, besok aja aku beresinnya." Putri pun beranjak ke kamar untuk istirahat bersama putri kecilnya. Gawat ini, jangan sampai Putri tahu soal semuanya, bisa gawat gue. Lagian kenapa harus ada yang nemuin sih? Kenapa nggak dimakan buaya aja? Sekalian ucap Nurdin. "Kan dingin." Tiba-tiba Nurdin mendengar suara dari arah dapur. "Tolong Kang, sakit." Nurdin yang mendengarnya
menjadi menegang. Dia pun mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Tiba-tiba matanya melihat ke arah atap rumahnya dan Nurdin pun kaget saat melihat sosok kuntilanak yang menyeramkan yang sedang menyeringai ke arahnya. Setan! Teriak Nurdin pun langsung pingsan. Arwah Sania pun melotot tajam, dia pun menyeringai, lalu menghilang entah kemana. Sedangkan di rumah Nek Iro kini sedang mengadakan acara tahlilan yang pertama buat Sania. Nenek Iro masih saja menangis, bahkan sudah beberapa kali Nek Iro tidak sadarkan diri. Sania yang melihat dari kejauhan pun meneteskan darah dari matanya. Dia sedih melihat sang nenek yang paling dia sayangi harus terbaring lemah karena memikirkannya. Kalian semua harus merasakan sakit dengan apa yang nenekku rasakan. Kalian akan merasakan bagaimana ditinggalkan oleh orang kesayangan kalian. Kalian semua harus mati, ucap arwah Sania sambil melototkan matanya merah menyala. Malam semakin larut, acara tahlilan pun sudah selesai. Para warga pun sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kini di rumah Nek Iro hanya ada Nindi, sahabat dari Sania. Dia merasa kasihan sama Nenek Iro, jadi dia meminta izin kepada orang tuanya untuk menemani nenek dari sahabatnya. Nek, ayo kita istirahat. Nenek pasti sangat lelah, ucap Nindi. Kenapa kamu nggak pulang, Duk? Tanya Nek Iro. Nenek, Nindi malam ini akan menginap di sini, temani nenek. Nindi sudah minta izin kok sama mama, Nindi ucapnya. Makasih ya, Duk, sahut Nek Iro. Iya, Nek, ucap Nindi. Ayo, Nek, kita tidur. Nindi pun menuntun Nek Iro masuk ke kamar. Setelah sampai di kamar, Nek Iro duduk di atas ranjang reotnya yang kalau ditiduri bakal bunyi krit. Hehehe. Nindi, apa salah Nia? Cucu nenek kenapa ada orang yang begitu jahatnya tega membunuh cucu satu-satunya nenek, ucap Nek Iro sambil meneteskan air matanya. Nindi yang melihatnya pun tiba. Nenek yang sabar ya. Nindi pun sama, Nek. Sangat merasa kehilangan Nia. Iya, Ndu, makasih ya. Sekarang kamu lebih baik kamu istirahat. Kamu tidur di kamar almarhumah Nia saja nggak apa-apa kan? Tanya Nek Iro. Iya, Nek, nggak apa-apa. Nindi tidur di kamar Nia aja. Kalau ada apa-apa, Nenek panggil Nindi aja ya, ucap Nindi. Nenek Iro pun mengangguk sambil tersenyum. Nindi pun kini sudah berada di kamar sahabatnya. Nia, aku nggak nyangka bakal kehilangan kamu secepat ini. Siapa orang yang telah tega melukaimu, Nia? Ucap Nindi sambil menangis. Tiba-tiba jendela di kamar Nia pun terbuka lebar dan angin langsung masuk sangat kencang. Duh, kok bisa sih jendelanya terbuka? Mana anginnya kenceng banget lagi. Mungkin mau hujan kali ya, gumam Nindi. Saat Nindi hendak menutup jendela, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Nindi. Dek. Nindi. Nindi tertegun, pasalnya suara itu sangat tidak asing di telinganya. Nin, tolong, sakit Nin, mereka jahat Nin, aku kedinginan Nin. Nia, apakah itu suara kamu? Ucap Nindi terbata. Nindi mengedarkan pandangannya hingga penglihatannya
berhenti di seberang jalan sana. Dek, jantung Nindi berdetak sangat kencang ketika dia melihat sosok kuntilanak. Lalu Nindi pun menutup jendelanya dan menguncinya. Napas Nindi tidak beraturan. Astagfirullah, apa yang aku lihat barusan? Ucap Nindi sambil mengelus dadanya. Nindi pun berbalik dan teriak Nindi. Sosok Nia pun menyeringai. Kenapa kamu takut sama aku, Nin? Ucap Nia. Tolong aku, Nin. Mereka sangat jahat. Ucapnya lagi. Pergi kamu, bukan Nia, sahabatku. Ucap Nindi sambil napasnya naik turun. Mereka jahat, Nin. Mereka jahat. Siapa yang kamu maksud, Nia? Siapa? Katakan, ucap Nindi sambil menahan takutnya. Arwah Sania pun menyeringai. Mereka harus mati. Ucapnya menggelegar, lalu arwah Sania pun menghilang. Ya Allah, Nia, kasihan sekali kamu. Siapa yang tega sama kamu? Nia, padahal kamu orang baik selama ini. Kamu tidak pernah ada masalah dengan siapapun. Kang Asep, dingin Kang. Kang Asep, dingin Kang. Asep yang sedang tertidur pun terperanjat bangun. Dia mengedarkan pandangannya. Sakit Kang. Siapa kamu? Ucap Asep berteriak. Tiba-tiba lampu di kamar Asep mati. Sialan, pakai mati lampu segala sih, ucap Asep sambil menggerutu. Lalu dia pun mencari ponselnya. Di mana ya aku menyimpan ponsel? Asep meraba-raba tempat tidurnya. Tiba-tiba Asep menyentuh sesuatu yang sangat dingin. Dek, apa ini? Ucap Asep. Lalu Asep melepaskannya. Dia kembali mencari ponselnya. Akhirnya ketemu juga, ucap Asep. Ngomong-ngomong, yang tadi itu apa ya? Batin Asep. Lalu Asep menyalakan senter di ponselnya dan mengadahkannya ke tempat yang tadi dia memegang lengan Sania. Saat Asep menyalakan senter, tiba-tiba sosok Sania menyeringai di depan wajahnya. Setan! Teriak Asep. Lalu setelah itu sosok Sania pun menghilang. Kalian semua harus mati, ucapnya menggelegar. Hari-hari sudah berlalu. Warga pun beraktivitas seperti biasa di pagi hari. Namun setelah meninggalnya Sania, para warga tidak ada yang berani keluar di malam hari. Pasalnya kabar tentang arwah Sania yang gentayangan pun sudah menyebar luas. Hari ini hari kepulangan Arya dari kota. Arya sama sekali belum tahu tentang kematian sang pujaan hatinya, karena selama di kota Arya sama sekali tidak pernah menghubungi Sania maupun orang tuanya. Arya membeli cincin emas buat Sania sebagai bentuk hadiahnya. Nia, kamu pasti akan senang. Kakak nggak sabar untuk segera bertemu bersama kamu, Nia, ucap Arya tersenyum senang. Nggak sabar, pengen cepet-cepet sampai. Tunggu kakak, Nia, ucapnya lagi. Sedangkan nenek Iroh kesehatannya mulai menurun karena terlalu banyak pikiran.
Nindi selalu setia menemani Nek Iroh. Terkadang Desi dan Nara pun ikut menemaninya. Nenek minum obatnya ya. Dulu ya, ucap Nindi. Nindi pun dengan telaten memberi Nek Iroh obat. Nenek istirahatlah. Nenek harus banyak-banyak istirahat. Biar cepat sembuh. Nenek nggak boleh banyak pikiran. Kalau nenek seperti ini, terus nenek nggak bakal sembuh. Iya, Duk. Makasih. Kamu sudah sudi merawat nenek, ucap Nenek Iroh. Iya, Nek. Lagian Nindi sudah anggap nenek sebagai nenek Nindi sendiri. Nenek harus cepat sembuh ya. Nenek masih kepikiran Nia, cucu nenek, Duk. Nindi pun memeluk tubuh rentannya Nek Iroh. Nek, sudah kasihan Nia, Nek. Dia juga pasti sedih melihat nenek seperti ini terus. Doain saja semoga Nia tenang di alam sana ya, Nek. Nek Iroh pun mengangguk. Lalu ia pun terdiam. Malam ini seperti biasa Nindi tidur di kamar almarhumah Sania, walaupun tiap malamnya dia selalu didatangi arwah Sania untuk sekadar meminta pertolongannya, mau di dalam mimpi ataupun di kenyataannya. Sama halnya seperti malam ini, Nindi lagi-lagi bermimpi, namun mimpi kali ini berbeda dengan mimpi sebelumnya. Malam ini Nindi bermimpi buruk. Tolong, Bang Wandi, ucap Nindi. Tolong jangan bunuh aku. Nia, tolong aku, minta maaf. Nia, aku hilap. Nindi melototkan matanya. Nia, hentikan apa yang kamu lakukan sama abangku, Nia. Kamu menyakitinya. Nindi ingin menolong abangnya, namun dia tidak bisa mendekat seolah ada tembok pembatas antara dirinya dan juga abangnya. Nia, teriak Nindi. Arwah Sania menerjang tubuh Wandi, lalu mencekik lehernya. Kuku panjangnya menembus kulit Wandi hingga mengeluarkan darah. Napas Wandi tersengal-sengal. Nindi yang melihat abangnya seperti itu hanya meneteskan air matanya. Sania membawa terbang tubuh Wandi lalu menghempaskan tubuhnya ke bawah. Peki Wandi. Sania langsung menindih tubuh Wandi lalu Sania merobek dadanya. Sania mengambil jantung Wandi yang masih berdetak lalu memakannya ketika mata Wandi pun terpejam. Tidak! Teriak Nindi. Sania menoleh ke arah Nindi lalu menyeringai, menyeramkan, menampakkan giginya yang sangat runcing dan sisa darah di mulutnya. Tidak, tidak, jerit Nindi lalu terbangun dari tidurnya. Napas Nindi naik turun tidak beraturan. Astagfirullah, mimpi apa aku barusan? Kenapa aku mimpi buruk seperti itu? Dan apa hubungannya Bang Wandi sama Nia? Apa jangan-jangan Bang Wandi terlibat dalam kematian Nia? Gumam Nindi. Tiba-tiba Nindi mendengar suara yang entah dari mana. Mereka harus mati. Mereka harus mati. Suara Sania menggelegar, seolah ada dua. Nindi mengendarkan pandangannya ke sana kemari. Nia, tolong jangan beri aku teka-teki seperti ini, teriak Nindi. Lalu Nindi melihat ke arah cermin. Di sana terdapat tulisan. Mereka harus mati. Pagi harinya setelah masak buat Nenek Iroh, Nindi pamit pulang. Nek, Nindi pulang dulu ya, nanti sore Nindi kesini lagi sama Nara.
Iya Nduk, padahal kamu nggak kesini juga nggak apa-apa, kasihan kamu harus bolak-balik. Hehehe, nggak apa-apa Nek, Nindi seneng kok. Ya, ya sudah, Nindi pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati, ucap Nek Iro. Di sepanjang jalan, Nindi terus memikirkan mimpinya tadi malam, sehingga ada seseorang yang memanggilnya. Nindi, ucapnya, namun Nindi masih asik dengan lamunannya. Orang itu menghampiri Nindi yang sedang berjalan, namun dirinya tidak fokus karena memikirkan mimpi tadi malam. Nindi, ucap orang itu. Nindi, ucap orang itu menepuk bahu Nindi. Astagfirullah, ucap Nindi kaget. Kamu kenapa, Nin? Dari tadi aku panggil-panggil, kamu nggak nyaut. Pas aku tepuk, kamu kayak orang kaget gitu. Bang Alan, nggak apa-apa kok bang. Hehehe, Nindi cengengesan. Kamu dari mana, Nin? Tanyanya. Aku habis dari rumahnya Nek Iro, Kak. Kasihan dia semenjak kepergian Nia. Nek Iro sendirian, jadi aku temenin aja. Dek, Alan terdiam, ingatannya kembali beberapa minggu lalu saat dirinya dan teman-temannya yang menodai Nia. Sampai akhirnya Nia tewas dan dengan tega mereka membuangnya ke kali. Sungguh Alan sangat menyesal perbuatannya. Maafin abang Nia, batinnya. Nindi yang melihat Alan bengong pun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bang Alan, ucap Nindi. Iya Nin, sorry abang nggak fokus. Kamu mau pulang abang antar aja ya, sekalian abang mau jemput abangmu. Emang nggak ngerepotin, Kak? Enggak lah, kan kita searah, setujuan. Udah ayo naik, ucapnya. Nindi pun mengangguk lalu duduk di boncengan. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya Arya sampai juga di rumahnya. Akhirnya sampai juga. Jadi nggak sabar aku ketemu sama Nia, ucapnya sambil tersenyum-senyum. Di pertengahan jalan, Arya bertemu sama Desi yang kebetulan lewat. Kak Arya, ucap Desi. Desi, jawab Arya ramah. Kak Arya baru pulang ya? Tanya lagi Desi. Iya Des, aku baru nyampe, ini belum sampai rumah. Kamu mau kemana? Tanya Arya. Aku mau ke warung Kak, disuruh sama ibu. Hehehe. Oh iya. Oh ya udah, kalau gitu aku duluan ya Des, ucap Arya lalu pergi dari hadapan Desi. Desi merasa kesal karena dicuekin gitu saja. Baru beberapa langkah Arya memundurkan langkahnya kembali. Desi kira Arya akan mengantarkannya. Kak Arya kenapa? Balik lagi, ucap Desi tersenyum. Des, kamu kan temannya Nia ya? Jangan bilang kalau aku sudah pulang ya. Aku mau kasih kejutan sama dia, ucap Arya setelahnya dia pun berlalu. Nyebelin banget sih. Gua kira Kak Arya mau anterin gue. Taunya cuma ngomongin sini ya. Udah mati pun masih saja diinget, ketusnya. Tunggu dulu. Apakah Arya nggak tahu ya kalau si Nia udah mati? Bagus deh, nanti kalau udah tahu dia pasti sedih dan gua akan coba mendekatinya, lalu dia akan menjadikan gua pacarnya dan ngelupain si Nia. Setelah Desi ngomong seperti itu, tiba-tiba angin bertiup kencang nabrak wajahnya. Kok tiba-tiba gua merinding sih? Ucap Desi lalu berlari. Sedangkan di rumah Nurdin, dia sedang mondar-mandir. Gue nggak bisa begini terus. Gue harus cari cara supaya arwah itu nggak ganggu gue terus. Lama-lama gue bisa stres kalau begini terus. Kang, kamu kenapa sih?
teriak-teriak nggak jelas gitu, tegur Putri. Nggak apa-apa kok Neng, Akang nggak apa-apa. Jangan sampai Putri tahu kalau sebenarnya gue terlibat dalam kematiannya si Nia, batin Murdi. Ya udah kalau gitu aku mau ke pasar dulu ya Kang, titip Dira soalnya dia masih tidur. Iya Neng, hati-hati ya. Putri pun keluar rumah. Alan dan Nindi sudah sampai di rumahnya. Pas turun dari motor, Nindi melihat abangnya yang sedang merokok di teras rumah. Ketika ingatannya kembali di mimpi tadi, malah di mana dia melihat abangnya yang dibunuh tanpa ampun oleh arwah sahabatnya. Nindi menatap abangnya dengan tatapan tajam. Kamu kenapa, Nin? Liatin abang kayak gitu, tanya Wandi. Gak apa-apa bang, aku masuk dulu, ucap Nindi. Lalu Nindi pun masuk ke dalam rumah. Sayang, sudah pulang? Tanya ibunya Nindi. Iya bu, udah. Gimana keadaan Nek Iro? Sayang, apakah sudah lebih baik? Alhamdulillah. Nek Iro sudah baikan bu, syukurlah kalau begitu. Ya udah, Nindi masuk ke kamar dulu ya bu. Iya sayang. Nindi pun masuk ke kamarnya. Begitu masuk, Nindi kaget melihat ada tulisan di cerminnya. Mereka harus mati. Dek. Tiba-tiba jantung Nindi berdetak sangat kencang. Apa maksud semua ini? Mereka siapa? Nindi pun meneteskan air matanya. Nia, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Siapa orang yang tega ngebunuh kamu ini? Hik, Nindi sayang, kamu nggak apa-apa nak? Tanya ibunya Nindi dari luar. Nindi pun menghapus air matanya. Iya bu, Nindi nggak apa-apa kok. Ini Nindi lagi nonton film jadinya ikut terbawa suasana, jawab Nindi berbohong. Gua harus cari tahu siapa yang sudah bunuh Nia. Ya gua harus cari tahu, tekad Nindi. Tapi gimana caranya? Satu petunjuk pun gue nggak ada. Sania juga nggak pernah kasih gue petunjuk.